Kami dari kelas 1E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dari dosen pengampu yang saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Abdul Hamid Isa MPD. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dengan hewan, meskipun antara manusia dan hewan memiliki banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Dari sudut pandang filsafat, disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dengan nalar intelektual itulah, manusia dapat berpikir, menganalisis, memperkirakan, menyimpulkan, membandingkan, dan sebagainya. Nalar intelektual ini pula yang membuat manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang jelek, antara yang salah dan yang benar. 1. Hakikat manusia. Pada saat-saat tertentu, dalam perjalanan hidupnya, manusia mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta dan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Terdapat dua aliran pokok filsafat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu evolusionisme dan kreationisme. J.D. Buller 1968 menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evaluasi yang terjadi di dalam semesta. Manusia sebagaimana hanyalah alam semesta ada sendirinya, berkembang dari alam itu sendiri tanpa pencipta. 2. Wujud manusia. Menurut penganut aliran materialisme yaitu Julien de Lemaitre, bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani. Esensi manusia adalah tubuh atau fisiknya, sebab itu segala hal yang bersifat kewajiban spiritual atau rohani dipandangnya hanya sebagai resonansi dari berfungsinya badan atau organ tubuh. B. Dalam sudut pandang ekonomi, pendidikan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan me, sehingga menjadi kata mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukannya adanya ajaran tuntutan dalam pemilihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. C. Dalam perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Bahkan pola hidup bersama yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi hal yang dinafikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. D. Dalam perspektif antropologi, manusia adalah makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. Ia senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari diri manusia, yang kemanusiaannya dengan jiwa inilah manusia dapat berkehendak, berpikir, dan berkemauan. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Wujud dari sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan. Profesor Dr. Umar Tirta Harja menyatakan, A. Kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari ini yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. B. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Dengan demikian, manusia dapat menembus ke sana dan ke masa depan. C. Kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, dan suara hati, serta pelita hati. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang benar dan yang buruk atau salah bagi manusia
sebagai manusia. D. Moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak antara keduanya. Artinya, orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Untuk mengetahui jarak tersebut harus ada aspek kemauan untuk berbuat. E. Tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab kepada diri sendiri, bentuk tuntunannya adalah penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat, bentuk tuntunannya adalah sanksi-sanksi sosial, seperti cemoohan masyarakat serta hukuman penjara. F. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Artinya, bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntunan kodrat manusia. Jadi, kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterkaitan. Hal ini merupakan kodrat yang hakiki dan diri manusia yang dimiliki. G. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Hak. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. 3. Pandangan tentang hakikat manusia. A. Psikoanalitik. Konsep pendekatan psikoanalitik mengenai perilaku manusia dikembangkan oleh Sigmund Freud di benua Eropa pada waktu yang hampir bersamaan dengan masa evolusi aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Freud juga beranggapan bahwa di dalam diri manusia terdapat berbagai macam impuls yang seringkali dilarang atau dihukum oleh orang tua pada masa kanak-kanak. 2. Impuls itu sebenarnya adalah bawaan atau insting yang dibawa sejak lahir, karena setiap orang lahir dengan membawa berbagai impuls. 3. Melarang impuls itu hanya akan mendorong mereka keluar dari kesadaran dan masuk ke bawah sadar mereka, di mana mereka akan tetap mempengaruhi mimpi, maniherisme, dan bermanifestasi psikis atau mental manusia ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ID, merupakan dorongan biologis yang berada dalam ketidaksadaran atau dorongan nafsu yang beroperasi menurut prinsip kenikmatan. Struktur mental ini sudah ada sejak lahir. 2. Ego adalah struktur pikiran yang beroperasi menurut prinsip kenyataan atau realita yang mengutamakan pemikiran logika dan rasional. Bagian B. Humanistik. Aliran humanistik memandang belajar sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada, yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. C. Behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. G. Berliner 1984. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Slavin 2000, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi: yang pertama, reinforcement and punishment. Yang kedua, primary and secondary reinforcement. Yang ketiga, schedules of reinforcement. Yang keempat, contingency management. Yang kelima, stimulus control in operant learning. Dan yang keenam, the elimination of response menurut G. Berliner 1984. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike,
Watson, Clark, Holt, Edwin Guthrie, dan Skinner. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum